senangkan hati guru kita. Okay? Sebagai isteri senangkan hati suami. Saat itu juga kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Secepat itu ampunan Tuhan datang pada kita. Mari berlomba bikin senang orang, bukan bikin kecewa orang, sakit hati orang, singgung orang. Bikin senang hati sesama mukmin, sesama muslim. Amin, Allahumma amin. Kemudian masih ada afdalul amal islahu zatil bayin. Perbuatan paling afdal, paling utama, yaitu mendamaikan orang dak akor, bikin damai orang yang tidak damai. Berusaha bagaimana supaya orang tak damai, orang tak nyambung, orang tak bersapa, berkewak, supaya mereka jadi nyambung, silaturahim. Perbuatan paling mulia. Sampai-sampai kita boleh berbohong demi mendamaikan orang-orang yang tidak damai. Terakhir saya sebut, okay? Afdalul amal adwamuha wa in qalla. Perbuatan paling afdal, paling utama adalah pekerjaan, perbuatan yang terus menerus dikerjakan, walaupun sedikit tiap hari dia bersedekah, walaupun hanya 5,000 tapi tiap hari baca Quran, tiap hari hanya 1 lembar tapi tiap hari, daripada sekali baca Quran 10 juz, lah itu sebulan tak pernah baca Quran. Iya, okay? Demikian antara lain amalan-amalan yang paling terpuji, paling disenangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, minum dulu. Mari kita lihat lanjutannya. Para pendengar, ada yang bertanya tentang dari mana kita dapat pahala solat jamaah yang 27. Solatul jamaah afdalu min salatil fardhi 27 darajah. Solat jamaah lebih afdal pada solat sendirian, 27 derajat. Dari mana kita dapat pahala 27 itu? Okay? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Yang pertama, kita mendapatkan 27 derajat itu. Yang pertama adalah dengan kita hadir jamaah memenuhi panggilan azan. Memenuhi panggilan azan. Nabi bersabda, man sami'al munadiya yunadi lis-shalah falam yamna'hu min ittibahi udhrun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla fi baiti. Siapa dengar azan iqamat, tak ada uzur halangan dekat rumahnya, tak mau hadir juga, tidak diterima Allah solat dikerjakan di rumahnya. Tidak diterima Allah. Lam tuqbal, tak diterima Allah. Sabda Jibril, ya Rasulullah, tarikul jamaah min ummatika la yajidu rihal jannah kan amaluhu aktsara min amali ahli al-adi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, umatmu yang tidak pernah mau solat jamaah tidak mencium bau syurga, tidak akan mencium bau syurga, apalagi masuk syurga. Walaupun banyak kebaikan jasanya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Oh, na'udzubillah min dzalika. Bapak-bapak yang gitu sibuknya, kiranya ada kesempatan. Tak bisa 5-4, tak bisa 4 waktu 3, tak bisa 3 mana-mana 2. Kalau perlu sami pilih 2, pilih subuh dan isya berjamaah. Sebutkan Nabi, man shallal badain dakhala jannah. Sebab selalu subuh jamaah, isya jamaah, mesti masuk ke dalam syurga. Paling berat orang munafik solat jamaah, solat subuh dan isya. Dikata mereka tahu kelebihan solat subuh dan isya jamaah, mereka akan datang juga orang munafik, walaupun dengan cara bertunjang-tunjang, bertongkat-tongkat, atau meraba-raba, atau ngampang-ngampang. Itu dia sabda Nabi. Okay? Yang kedua, dengan kita datang jamaah, segera berangkat pergi solat. Dengan ada solat jamaah kita hadir, maka kita segera berangkat. Tak mungkin nunda-nunda. Kenapa? Takut nanti terlambat. Pahala kita segera berangkat. Okay? Dan ke masjid dengan tenang. Pahala kita pergi ke masjid dengan tenang, tidak bergopoh-gopoh, tidak lari-lari, tidak perlu. Walaupun sudah mau iqamat, tidak usah lari-lari, nanti dah khusyuk solatnya. Yang keempat, masuk masjid dengan doa. Masuk masjid dengan baca doa. Ada doa masuk masjid. Kemudian berikutnya yaitu tahiyatul masjid.
solat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita tidak bisa tahiyatul masjid, tidak sempat. Okay? Seperti kita kemarin di Masjid At-Taqwa, tak nak main, tak sempat. Semua tamu sudah siap memulai acara Maulid Nabi. Kita tidak sempat tahiyatul masjid di tengah-tengah jamaah yang sudah ada. Maka kita ganti dengan tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali bagi ganti tahiyatul masjid yang tidak sempat kita lakukan. Tahiyatul masjid, pahala yang kita peroleh. Kemudian menanti jamaah dan nanti jamaah. Selesai tahiyatul masjid, mungkin jamaah belum kumpul semua, belum mulai iqamat, kita tunggu. Pahala nunggu jamaah punya kelebihan tersendiri. Kemudian kita dapat kelebihan 27 karena selama kita dalam masjid, selama itu malaikat mendoakan kita. Apa doa malaikat? Wa maghfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Tuhan, ampuni mereka masuk dalam masjid ini. Beri rahmat kasih sayang ya Allah, dan berikanlah mereka kesempatan bertobat dan kau terima tobat ya Allah. Masya Allah. Doa malaikat kira-kira kabul. Pak Nabi kabul malaikat. Dan setelah itu malaikat menyaksikan kemuliaan yang kita peroleh karena malaikat hadir menyaksikan kita berjamaah, ikut malaikat berjamaah. Kemudian pahala menjawab iqamat, pahala menjawab iqamat. Gimana anda-anda yang ada di rutan Selong, lapas Selong, ada mengikutin? Seperti pengajian kita kemarin hari Jumat, ada mereka mengikuti dari lapas Selong, penjara Selong, karena mereka ada bawa radio depannya. Kemudian berikutnya yaitu dengan kita jamaah selamat dari godaan syaitan. Kenapa? Karena begitu azan, syaitan lari sejauh suara azan. Kita iqamat, lari syaitan sejauh suara iqamat kita. Maka kita selamat dari tipu daya syaitan. Pahala menanti imam yang akan mulai takbir. Pahala menanti, berdiri menanti imam yang akan mulai solat, mulai takbiratul ihram. Kemudian berikutnya pahala langsung takbir setelah imam takbir. Idza kabbara fakabiru. Apabila imam sudah takbir, maka segeralah kalian takbir. Tapi jangan bersamaan, harus kita belakangan. Pahala kita takbir setelah imam takbir itu punya pahala sendiri untuk 27 kelebihan. Kemudian pahala meratakan saf. Siapa lurus sapnya, lurus hatinya. Siapa bengkok sapnya, bengkok hatinya. Sabda Nabi. Siapa yang mutus sap, putus hubungan dengan Allah. Siapa nyambung sap, nyambung hubungan dengan Allah. Amin. Kemudian pahala kita membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Kemudian dengan kita jamaah, kita bebas dari lupa. Kita bebas daripada lupa. Jangan saya sudah solat 2 rakaat, apa 3 rakaat. Dengan kita berjamaah insya-Allah bebas dari lupa. Hendak ngebut-ngebut seperti solat tarawih umpamanya. Kemudian kita dapat naungan malaikat. Naungan malaikat. Ada malaikat di atas masjid pada kita solat jamaah itu menaungi kita. Malaikat bentangkan sayap naungi kita yang sedang berada dalam masjid. Kemudian melatih bacaan yang benar dari bacaannya imam. Melatih bacaan yang benar dari bacaan imam yang qari, yang fasih. Jawaban tidak pernah berjamaah dan tidak tahu bacaan yang benar. Dengan kita sering jamaah, dengarkan imam, maka bacaan kita insya-Allah lebih bagus. Kemudian dengan kita berjamaah, kita telah menampakkan syiar agama Allah. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa membesarkan syiar agama Allah, menampakkan syiar agama Allah, itulah orang yang paling takwa hatinya. Solat jamaah, solat Jumat, pengajian, semua itu adalah syiar agama. Solat Id dan lainnya. Yang berikutnya, mengalahkan setan dengan solat jamaah. Setan kalah dengan solat jamaah. Setan sulit menggoda kita kalau kita berjamaah. Bebas dari munafik dan suzon orang. Nabi bersabda, sungguhnya senang berjamaah hanyalah orang beriman yang dicintai Allah.
Sungguhnya malas berjamaah orang-orang munafik yang sungguh dibenci Allah. Wa ma yahrusu 'alaiha illa mu'minun qad ahabbahullah. Tiada senang solat jamaah melainkan orang mukmin yang pasti cintai Allah. Wa ma yazhadu biha, tiada malas solat jamaah la munafiqun qad abghadahullah. Lalu orang-orang munafik yang sungguh dibenci Allah Subhanahu wa taala. Silakan, nggih, di mana kita? Orang mukmin cintai Allah, orang munafik yang dibenci Allah. Kemudian berikutnya adalah terhindari daripada suuzon. Kerana tidak pernah berjamaah pada rumah kita, dekat masjid, dekat musola, orang jangan-jangan menyangka orang ini mungkin tak sembahyang ya. Mungkin orang yang tak sembahyang, nak matang sembahyang mungkin. Bisa jadi suuzon orang karena perbuatan kita tidak pernah kelihatan ikut berjamaah. Yang berikutnya iaitu dengan kita berjamaah, kita menjawab salamnya imam. Sunat menjawab salam imam waktu dia selesai solat. Berikutnya doa zikir bersama. Pahala doa zikir bersama. Kan itu jangan ada umat Islam solat berjamaah, solat Jumaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nyangsat, telang lisat, ngacir. Kata ulama, malai selawir dun pawakidun. Siapa tidak suka zikir, wirid, doa selesai solat, maka dia adalah monyet. Itu dia, okay? Dengan kita berjamaah timbullah kerukunan di antara kita. Timbul kerukunan di antara kita, apalagi kita sempat bersalaman, berjabat tangan, okay? Silaturahim terbina. Kemudian dengan kita berjamaah, kita belajar hadis tentang kelebihan-kelebihan kita berjamaah. Ada babnya, babul jamaah, babu sholatil jamaah, bab solat berjamaah. Dah pelajari hadisnya sehingga kita tahu kelebihan. Kemudian mendengarkan bacaan imam. Dengarkan bacaan imam. Tu imam baca Fatihah kita diam. Waktu imam baca ayat kita diam mendengarkannya. Antara Fatihahnya imam dan ayatnya imam, situ kita baca Fatihah. Jangan tidak baca Fatihah walaupun solat nyaring. Kenapa? La solata illa bi Fatihatil kitab. Tak sah solat seorang apabila tidak membaca Fatihah. Nabi SAW pernah mendengar Nabi jadi imam, ada makmum yang ikut membaca ayat di belakang Nabi, kedengaran oleh Nabi. Setelah Nabi salam, aqra'ta khalfal imam, apa kau baca-baca tadi ayat setelah imam, di belakang imam? Ya Rasulullah, la, tak boleh dong gitu. Illa bi Fatihatil kitab. Yang kau baca hanya Fatihah doang. Kau nak baca ayat, dengar ayatnya imam. Kemudian berikutnya yaitu kita membaca amin bersama-sama. Kita baca amin bersama imam sama makmum lain. Siapa bersamaan aminnya dengan imam dengan makmum lain, maka bersamaan aminnya dengan malaikat di langit. Siapa bersamaan aminnya dengan malaikat di langit, kabul doa dan doanya. Gitu sabda Nabi. Okay? Maka dengan kita berdoa bersama, insyaAllah doa kita menjadi kabul. Itu antara lain 27 macam keutamaan dan kelebihan daripada solat jamaah. Mari dengan mau berakhirnya bulan Rabiul Awal, supaya ada bekas kita peringati Maulid Nabi. Maulid Nabi diperingati, hijrah Nabi diperingati, wafat Nabi dikenang. Ada bekasnya. Maulid Nabi selesai, Rabiul Awal dah lewat, apa ada bekasnya? Yang tadi sedikit berjamaah sekarang ramai jamaah. Yang tadinya pada malas ngaji sekarang banyak ikut ngaji. Yang tadinya malas hiziban sekarang ramai berhizib. Yang tadinya tidak ada yang peduli anak yatim, sekarang banyak yang peduli anak yatim. Kenapa? Nabi sendiri orang paling peduli anak yatim. Bahkan tanda orang takwa kepada Allah, peduli anak yatim. Taqullah fi dhaifaini, buktikan kau takwa kepada Allah, peduli dua hamba Allah yang lemah. Siapa? Nak yatim dan kaum jompo. Kaum jompo, kalau yang peduli padanya baru betul-betul takwa. Sabdanya Nabi SAW. Amin. Allahumma amin. Nanti akan ada pertanyaan tentang khusyuk. Apa saja khusyuk itu? Pertanyaannya belum kita baca pertanyaan, tapi kita langsung jawab dulu. Okay?
Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti bahagia orang mukmin yang solat dengan hati yang khusyuk. Pasti bahagia. Di akhir pada ayat-ayat ini sebutkan, iaitu mereka akan mewarisi surga Firdaus, kekal abadi selamanya dalam surga Firdaus bagi orang-orang yang khusyuk dan seterusnya. Apa saja amalan supaya khusyuk dalam solat? Mari kita lihat amalan khusyuk dalam solat. Pertama, jangan solat dalam keadaan lapar. Jangan solat dalam keadaan lapar maupun haus. Maka saya minum lagi. Jangan haus. Berikutnya, jangan solat dalam keadaan mau kencing. Apalagi mau BAB. Apalagi mau kentut. Jangan sampai menahan-nahan kencing. Angin keluar, mau keluar, dan mau BAB. Jangan terjadi. Hilang khusyuk kita. Burung jadi pewaris surga Firdaus. Dan jangan solat dalam keadaan ngantuk. Kalau ngantuk, wuduk lagi walaupun belum batal wuduk, supaya hilang syaitan dari mata kita yang bergampung. Yang berikutnya, pakaian kita harus bersih. Pakaian kita harus bersih dan sopan. Jangan pakaian tak pernah cuci. Berikutnya, jangan solat di tempat yang udaranya panas. Maka kalau ada AC, hidupkan AC. Kalau ada kipas angin, maka hidupkan kipas angin. Biar sejuk udara tempat kita solat. Di masjid, musholla, hidup kipas-kipas anginnya. Kemudian berikutnya, awal waktu. Khusyuk kita. Tapi kalau akhir waktu, keburu-buru. Tidak khusyuk. Ke masjid dengan tenang dan berdoa. Ke masjid dengan tenang dan berdoa. Kemudian tempat solat harus bersih, bahkan bila perlu harum tempat solat kita, dah disemprot. Kemudian tempat solat tidak ada gambar-gambar. Hatta umpama korden, jangan ada yang gambar-gambar di depan mata kita yang sedang solat. Kemudian jangan solat di tempat yang bising oleh suara umpama TV, radio, atau mungkin mesin dan sebagainya. Kemudian jangan pikirkan urusan dunia, urusan hutang dan sebagainya. Jangan pikir di saat kita solat. Semuanya kita renungkan diri, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan tergesa-gesa, ngebut, mantap bacaannya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali kan mantap dia. Itu makninah betul. Dan tadabbur. Mau khusyuk, tadabbur. Renungkan apa yang kita baca. Dari doa kita, Fatihah, ayat kita baca, bacaan pada waktu ruku, tidak sujud, tahiyat, semuanya kita renungkan maknanya. Semakin khusyuk kita. Kemudian berikutnya, ruku dan sujud dengan tenang dan tumakninah. Ya dong, orang dibaca 3 kali tu. Dan tidak iltifat, tak mandang kiri kanan tu bawah atas. Walaupun tak batal solatnya, tapi karena kita mandang kiri kanan bawah atas, maka pati khusyuknya hilang. Kemudian melihat selalu tempat sujud. Kita lihat adalah tempat sujud. Khusyuk. Tidak mengusap wajah kita, mungkin ada debu rasanya. Diusap waktu solat, jangan, biarkan. Nanti habis solat baru diusap. Kemudian jangan nguap. Waham gitu. Mulut kita ngangak, nguap, dan suara. Di saat mulut kita terbuka, menguap, syaitan berlomba-lomba masuk dalam mulut kita. Di saat kita bersuara ham, itu suara syaitan mentertawakan anda, sabda Nabi. Dan jangan berludah dalam solat, lasing. Mungkin ibu-ibu yang sedang ngidam, yang sulit berhenti atau menghindarkan diri pada ludah, boleh berludah, tapi sebelah kiri kaki kita kiri. Kemudian pelihara saf kita, jaga saf kita, luruskan saf kita, maka kita berarti khusyuk dalam solat. Dan paling utama adalah uzkuril mauta fi solatikum. Ingat kematianmu dalam solat. Ingat dirimu akan mati dalam solat. Sholli sholata muaddi'in. Solatlah kamu pada solat terakhir dalam hidupmu.
Setelah itu tidak ada lagi solat berikutnya. Kenapa? Sudah jadi almarhum, almarhumah. Dengan demikian, insya Allah kita akan khusyuk dalam solat jamaah kita. Amin. Allahumma amin. Demikian para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada lagi pertanyaan tentang apa kewajiban kita dalam masjid. Masjid itu rumah Allah. Bukan istana presiden, rumahnya Allah Ta'ala. Khairu mawdu'in alal ardi al-masajid. Tempat paling mulia di muka bumi, masjid. Apa kewajiban kita ke masjid? Mari kita lihat dasarkan saripati hadis Nabi SAW. Apa kewajiban kita dalam masjid? Yang pertama, apabila kita masuk masjid, mengucap salam lebih dahulu. Mengucap salam lebih dahulu. Saya biasa mendengarkan jamaah saya mengucap salam baru masuk masjid. Yang kedua, solat tahiyatul masjid. Solat menghormati masjid. Itu masuk, sebelum duduk, solat sunat tahiyatul masjid. Yang ketiga, yaitu jangan ada orang jual beli. Kalau ada orang jual beli di masjid, sama jual beli barang-barang yang mungkin tidak kelihatan, kecil, emas mungkin dan sebagainya, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah. La arbahallah tijaratak benar masajida lam tubna lihada. Mudah-mudahan kamu tidak dapat bati dan kamu bangkrut, karena masjid bukan pasar tempat jual beli. Itu kita katakan. Dan dalam masjid jangan ada yang menghunus pedang karena marah dan sebagainya. Dia menghunus pedang, jangan. Kemudian jangan cari barang yang hilang. Siapa-siapa yang teriak-teriak mencari barang yang hilang. Ada jamaah membawa HP saya ketinggalan. Kalau ada yang mencari-cari barang hilang dalam masjid, la raddahallahu ilaika. Mudah-mudahan Allah tidak kembalikan barangmu yang hilang. Kita doakan gitu. Kemudian jangan suara-suara keras-keras. Kecuali kita azan, qomat, bacaan solat dan seterusnya. Yang berikutnya, jangan kita mengurus urusan dunia, urusan bisnis, urusan yaitu politik dan sebagainya. Jangan dibicarakan dalam masjid. Yang berikutnya, jangan melangkahi pundak orang dalam masjid. Ada orang dah duduk, tak langkahin dia karena kita mau maju ke depan. Jangan sampai demikian. Nyakiti perasaan, mengganggu. Jangan sampai bertengkar dalam masjid. Ada bertengkar kena beda paham. Ada paham Ahlussunnah wal Jamaah, ada paham Wahabi. Bertengkar dalam masjid. Yang mungkin lain pahamnya melarang orang. Jangan azan 2 kali. Yang solat sunat qabliyah Jumaat. Yang melakukannya tidak mau dilarang, bertengkar. Masya Allah. Saya pernah melihat pertengkaran terjadi di dekat Ka'bah untuk menaikkan ibadah haji. Ada petugas, tentara, askar, pemerintah bertengkar dengan seorang orang Arab juga sama-sama. Tengkar di depan Ka'bah, kita nonton orang bertengkar. Insya Allah, kok ada yang demikian? Padahal wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk Masjidil Haram pasti dia aman. Ini bertengkar. Itu yang terjadi. Kemudian jangan mendesak orang. Jangan mendesak orang. Tempat sudah sempit, kita paksakan diri situ. Ya cari tempat yang masih lowong, masih napit yang longgar. Jangan tempat yang sudah sempit, tidak ada jarak. Situ kita dorong orang ke kiri kanan, memberikan tempat bagi kita. Mendesak orang, jangan. Kemudian jangan jalan di depan orang sedang sholat. Antara tempat sujud sampai kaki tempat orang itu berdiri. Sampai tempat orang itu berdiri kakinya. Jangan lewat di tempat itu. Jangan lewat tempat itu. Kemudian berikutnya, yaitu jangan berludah. Jangan berludah. Kewajiban kita, jangan berludah dalam masjid. Lah dengan masa masjid tempat berludah, mati orang akan jijik, jorok, kotor kata orang. Kemudian jangan bunyikan jari-jari tangan atau jari kaki di dalam solat, dalam masjid.
dia ketok gitu dia punya jari tangan, jari kaki. Ya Allah, nggih. Jangan biarkan anak kecil ikut masuk masjid. Jangan biarkan orang gila dan jangan biarkan ada najis dalam masjid. Jangan nggih memutuskan hukuman bagi orang berbuat salah dalam masjid. Jangan melaksanakan hukuman dalam masjid. Kemudian jangan lupa berzikir dan berdoa, berniat iktikaf selama kita masuk dalam masjid. Niatkan diri iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Kemudian jangan lupa berzikir pada Allah selesai solat. Nggih, maka itulah dia adab sopan santun orang masuk ke dalam masjid. Amin. Allahumma amin. Nggih. Baik para pendengar, kita lanjut. Ini ada satu surat yang tanyanya banyak sekali. Tak apa, kita jawab berapa buah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa gerangan? Tanyaan pertama, apakah diterima solat orang yang suka berdua-duaan, bukan mahram? Bagaimana banyak kita saksikan di kalangan muda-mudi zaman sekarang. Ya, dosa perbuatan salah ada dosanya, perbuatan baik ada pahalanya. Nanti ditimbang-timbang mana yang banyakan. Tapi ingat, nggih, sabda Nabi, malam tanhahu salatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi labudan. Siapa yang solatnya tidak mencegahnya daripada berbuat kejahatan mungkaran, maka dia tidak semakin dekat pada Allah. Dia semakin jauh dan jauh dari Allah. Maknanya solatnya bisa diterima, sah mungkin solatnya, tapi solatnya diterima Allah. Kenapa? Dia masih senang berbuat dosa dan maksiat. Nggih, karena itu aqimis shalah, nas salat tanha anil fahsya'i munkar. Dirikan solat mencegah kejahatan dan kemungkaran. Kalau orang itu rajin solat, insyaAllah tidak banyak berbuat dosa dan mungkar. Gimana hukum menyentuh Quran dalam keadaan tidak berwuduk? Okay? Quran itu kitab suci. Maka kita jangan membawanya, memegangnya, menyentuhnya dalam keadaan tidak berwuduk. Allah yang masal Quran ila zahirun, sabda Nabi. Jangan menyentuh Quran kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci, sudah bersuci. La yamassuhu illa mutahharun. Jangan menyentuh Quran kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Okay? Suci dari hadas, suci dari najis, suci dari kesyirikan. Jangan ada menyentuh Quran. Masya Allah. Okay? Demikian. Bolehkah kita menghadap kiblat, belakangi kiblat ketika kita BAB pada hajat di tempat tertutup? Ya, seperti itu biasanya. Okay? WC-nya hadap kiblat. Gimana caranya kita qada hajat kalau kita tidak menghadap kiblat, di belakang kiblat? Tapi karena tempat tertutup di dalam toilet dan WC, maka dibolehkan, dibenarkan. Karena itu bikinlah WC yang tidak membelakangi kiblat, untuk menghadap kiblat. Tapi kalau sudah kadung WC seperti itu karena dalam keadaan tertutup, nggih, maka dibenarkan, nggih, dalam keadaan seperti itu. Nggih. BAB menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tapi tempat tertutup, tempat yang sempit di dalam nggih, WC atau toilet. Baik, nggih. Apakah batal wuduk kita jika tidur dalam keadaan berbaring sedangkan kita masih sadar? Kalau anda tidur tetap sadar, tidak ada rasa hilang nggih, ingatan, sadaran, tidak batal wuduk anda. Tapi kalau semenit, sedetik saja hilang perasaan anda, batal wuduk anda. Okay? Nabi bersabda, sungguhnya mata itu adalah sekerup pantat. Apabila anda tidur, maka terbukalah sekerup pantat, batal wuduk anda. Man nama fal yatawadda, siapa tiduran wajib berwuduk kembali. Itu dia. Okay? Baik. Maksud durhaka pada suami jika seorang isteri menolak permintaan suami untuk mengikuti akidah yang dianut oleh suaminya. Pama antara yang aswaja, gitu, yaitu
Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Upahnya sih kahwin dengan orang Wahabi, hanya sekarang serba bertentangan. Okay? Wahabi mengatakan syirik orang bermazhab, sedangkan dia sendiri bermazhab. Okay? Dan perangi orang tasawuf, sedangkan dia berjiwa tasawuf. Waduh, serba. Karena itu cari yang muafaqah. Nabi mengatakan min karamatil mu'min, mulia orang mukmin, zaujatun muafiqatun, apabila punya istri atau suami yang cocok, sama-sama sepaham. Wassolatu jamaatan, dan sama-sama rajin solat jamaah. Wassolatu duha, dan selalu solat duha. Nggih. Wajiranu yuhibbuna, mereka sama-sama saling sayang, saling hormat dengan tetangga. Itu hidup bahagia. Sabda Nabi SAW. Kalau tidak sama paham, keyakinan, wah bahaya. Satu mengatakan batal duduk kita, suami istri bersentuhan. Yang satu mengatakan tidak batal. Dipeluknya istrinya susah jadinya. Dan dia punya keyakinan bahwa bersentuhan suami istri batal. Baik, okay? Masya Allah, itu dia. Lanjut. Apabila seorang ayah telah lama meninggal, memiliki seorang anak perempuan yang tidak kunjung menikah, apakah bapaknya yang meninggal itu disiksa dalam kuburnya? Ngapain? Nggih? Anaknya belum dapat jodoh, orang tuanya meninggal dunia. Karena belum dapat jodoh, maka orang tuanya disiksa dalam kubur. Kenapa disiksa? Kan kesalahan si ayah. Yang menjadikan dia belum jodoh itu bukan ayahnya, Allah belum menentukan. Jadi tidak ada kesalahan pada ayah, karena anaknya belum dapat jodoh. Oke? Baik. Allah taziru wa zuratun wizra ukhra. Sungguhnya orang tidak akan menanggung dosa-dosa orang lain. Itu dia. Baik. Jika bertayamum untuk satu solat dan masih tetap dalam keadaan suci, belum batal tayamumnya, hingga waktu solat berikutnya datang, apa boleh solat lagi dengan tayamum yang pertama tadi? Tidak boleh. Mau solat lagi sama-sama padu, maka anda tayamum kembali. Walaupun belum batal tayamumnya, belum batal tayamumnya, tapi karena mau sholat padu lagi pakai tayamum, tayamum kembali, tayamum lagi. Itu resikonya bagi orang-orang yang yaitu mau sholat kembali pakai tayamum. Lanjut. Masya Allah, gimana pendengar kami ada di kota suci Makkah maupun di Riyadh dan lainnya. Apabila wudu dengan kocor katanya, saat kita membasuh tangan kita, meletakkan air lebih dahulu di tangan, kemudian menggosok tangan, karena takutnya ada belum kena lubang pori-pori dengan air. Apakah sah wudu kita dengan cara demikian? Iya dong. Kita tuangkan air pakai bejana tadi di tangan kita, setelah itu kita gosok dia. Supaya jangan ada lubang pori-pori belum kena. Boleh, sah wudu kita. Okay? Baik. Bolehkah kita melapaskan niat solat dalam hati secara tidak lengkap? Umpama saya sengaja solat padu asar 4 rakaat sampai di sana. Boleh. Yang penting dalam solat itu qasad ta'rud ta'yin. Ku solat padu asar, ku solat padu zuhur. Tambahannya 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, boleh enggak? Yang penting yang 3. Qasad ta'rud ta'yin. Ku solat padu subuh, ku solat padu maghrib. Itu yang wajib. Ku solat padu subuh. Itu yang wajib. Hadap kiblat 2 rakaat dan sebagainya tidak wajib. Itu dia. Jadi sah solat anda. Amin. Orang yang mati pada bulan Ramadan, apakah termasuk ciri-ciri
orang meninggal dunia husnul khotimah. Tergantung, okay? Dan mudah-mudahan orang meninggal dunia bulan Ramadan masuk orang yang mati husnul khotimah. Dia meninggal dunia dalam bulan suci, bulan mulia, bulan pengampunan. Bulan Ramadan disebut syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Karena itu orang-orang yang ada dalam bulan Ramadan puasa, ia dah meninggal, insya-Allah matinya mati syahid akhirat, husnul khatimah. Apabila kita solat duha 2 rakaat, di rakaat kedua posisi duduk kita iaitu duduk iftirash seperti tahiyat awal. Setelah kita mau berakhir tahiyat, baru kita sadar bahawa kita harus duduk tawarruk. Situ kita ganti duduk kita jadi duduk tawarruk. Apa sah solat kita? Sah. Dan tidak mesti kita karena mau berakhir, mau duduk, boleh saja. Tahiyat akhir kita duduk iftirash, tidak duduk tawarruk. Dari segi boleh sah. Cuman sunatnya kalau tahiyat akhir kita duduk tawarruk, duduk tahiyat awal duduk iftirash. Tapi andai kata anda demikian, tetap sah salat anda. Ya, berikutnya, apakah makna dari ungkapan berikut? Terbit dan terbenamnya matahari berada di antara 2 tanduk syaitan. Hadis bilang gitu. Baina syamsa tagrubu wa tatlu baina qarnai syaitanin. Gunya matahari terbit di antara 2 tanduk syaitan. Gunya matahari terbenam di antara 2 tanduk syaitan. Maknanya pada saat itu kita tidak boleh solat sunat, habis asar tidak boleh, habis subuh tidak boleh. Tunggu matahari terbit, tunggu matahari sudah tenggelam. Kenapa? Orang-orang kafir penyembah matahari, saat itu mereka sedang nyembah matahari yang terbit, matahari yang baru tenggelam. Maka setan kesempatan, dia peluk matahari dengan 2 tanduknya. Tenggelam matahari di antara 2 tanduk setan, kemudian terbit matahari di antara 2 tanduk setan. Maknanya orang kafir sambil nyembah matahari, sambil nyembah setan. Orang Islam tidak boleh solat sunat waktu itu, kecuali solat sunat yang ada sebabnya. Umpama tahiyatul masjid, karena masuk masjid. Solat sunat wudu, karena baru selesai wudu. Kalau itu boleh. Demikian maknanya. Hadis menyatakan. Bagaimana hukumnya kita mendengar lagu-lagu, lain lagu-lagu Islami, umpama lagu barat, sambil mengangguk-anggukkan kepala? Apakah kita yang demikian termasuk meniru sifat syaitan sehingga menyebabkan hati menjadi keras? Bagi orang-orang beriman yang soleh, yang taat, berilmu, tentu tidak habiskan waktu mendengar lagu-lagu barat, lagu-lagu ngak-ngik-ngok, lagu-lagu porno-porno. Dia akan lebih senang mendengarkan lagu-lagu Islami yang dilagukan. Umpama kita melihat pada Bahjah TV, orang-orang Arab itu punya kelompok yang membaca lagu-lagu Islami, bahasa Arab itu. Masya Allah, asik kita melihatnya. Karena mereka semua rata-rata orang Arab. Nanti giliran orang-orang non-Arab juga membaca, menyanyikan lagu-lagu Islam yang demikian itu. Sungguh bikin asyik kita. Alhamdulillah. Jadi jangan kita habiskan umur, waktu, kesempatan hanya untuk mendengarkan lagu-lagu yang tidak ada gunanya, tidak membawa kita zikir pada Allah, ingat pada Allah. Untuk zaman sekarang, mari kita perbanyak zikir pada Allah. Idza khalauta farik lisanaka bizikrillah, sabda Nabi. Apabila engkau sedang menyendiri, gerakkan lidahmu dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah 25 tahun beri pengajian di rumah sakit. Dan mengharapkan baik itu petugas kesihatan maupun para pasien dan sebagainya, apabila sedang nunggu giliran, jam 2 jam 3 jam nunggu giliran panggilan dokter, maka sempatkan diri kita berzikir kepada Allah. Jangan lago dan kosong waktu dan umur kita. Masya Allah.
Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum puasanya seorang wanita berkabir, lantas dia dengan sengaja membatalkan puasa Ramadannya dengan alasan karena darahnya tidak pernah keluar. Biasanya tiap bulan wanita mengalami haid. Bulan Ramadan itu setelah berkabir kok tidak keluar. Apa dia boleh batalkan puasanya walaupun tidak keluar haid selama 1 minggu biasanya? Tak boleh. Dia tidak haid, dia tidak boleh dia batalkan puasanya. Kecuali dia haid, kecuali dia sakit dan sebagainya. Kalau dia tidak haid, ya satu rahmat dari Allah supaya dia tidak repot-repot mengqadha puasanya. Kenapa dia harus batalkan puasa padahal tidak keluar haidnya? Tidak boleh demikian. Harus sengaja tidak berpuasa. Ada seorang ibu berkata pada tangganya, maukah kamu ku beri baju karena aku tidak memakainya? Maka tetangga menjawab, iya dong, dengan senang hati. Selang berapa hari ibu ini tidak jadi memberikan baju kepada tangganya. Itu namanya mungkirin janji, memungkiri janji. Tidak ada alasan kita tidak jadi melaksanakan janji, memberi sesuatu pada orang sudah kita janjikan. Waman aufa bi'ahdi wa taqwa, Allahu yuhibbul muttaqin. Siapa menunaikan janji yang bertakwa, Allah cinta pada orang yang takwa menunaikan janji. Wa aufu bil ahdi, nal ahda kana mas'ula. Tunaikan janji, sungguhnya janji akan diminta tanggung jawabnya besok, hari kemudian. Sudah berjanji, maka risiko harus bayar janji, tunaikan janji, laksanakan janji. Memalukan diri kita kalau kita tidak laksanakan janji dan mau-mau kita berjanji. Utamanya kita sendiri yang batalkannya. Apa kata orang? Munafik itu. Apabila berkata bohong, apabila berjanji mungkir, apabila percaya khianat, orang munafik. Katanya orang nanti pada kita malu. Baik. Ada seorang suami poligami dengan kerabat istrinya, kerabat dekat istrinya, sehingga si istri itu jatuh sakit. Ada juga sampai gila, sampai meninggal dunia. Si suami ini hanya mengunjungi rumah istrinya pada acara pemakaman saja. Setelah itu dia tidak pernah muncul lagi, hingga selang sebulan disusul dengan mertuanya meninggal dunia. Apakah istri kedua ini juga berdosa? Ya enggak, si berdosa asal jangan dia yang melarang suaminya pergi ke rumah istri pertama. Jangan dia larang. Harus dia rela dengan giliran sama berapa hari. Jangan dia itu biarkan suaminya tidak pergi menjenguk istri pertama. Arti dia ikut berdosa kalau dia melarang suaminya pergi ke rumah istri yang pertama. Dosa istri kedua. Tapi kalau dia tidak melarang, bahkan dia peringatkan, nyata suaminya demenan pada istri mudanya, maka sang suami yang berdosa. Istri itu mengingatkannya tapi tidak mempan, maka suaminya yang berdosa. Jangan demikian deh. Harus adil, harus bijaksana. Ada seorang nenek rajin sholat jamaahnya di masjid, namun dia tidak akur dengan anaknya, hingga dia memutuskan pergi dari rumah anaknya membawa cucunya yang dia asuh dari kecil sehingga dia besar. Selama anaknya di rumah dirantau, lantas apakah berdosa anak atau cucu tersebut karena memilih tinggal bersama neneknya, padahal yang mencari nafkah itu adalah mereka berdua, yaitu bapa dan ibunya. Bahkan sampai sekarang mereka putus silaturahim. Salahnya si bapak juga sih. Kenapa bapaknya tidak akur dengan ibu kandungnya sendiri? Inilah hukuman Tuhan pada si bapak tidak akur dengan yaitu ibu kandung sendiri. Mestinya dia itu berani berkorban demi si ibunya.
Bila perlu, dia harus cium telapak kaki ibunya oleh si bapa. Nabi menyuruh seorang sahabat seperti itu berbuat. Ini bikin senang hati orang tua, bikin bahagia hati orang tua. Nabi bersabda, "Man ahzana walidai faqad aqahuma." Siapa bikin sedih orang tua, berarti orang itu durhaka kepada ibu dan bapaknya. Kan itu maka si anaknya lebih senang tinggal sama neneknya daripada ayahnya. Kenapa? Dia ditanamkan rasa kebencian oleh si bapa itu dengan dia tidak hormat kepada nenek dari si anak itu. Ini hukuman dari Allah. Kenapa sebagai seorang bapa tidak akod dengan ibu kandung sendiri si bapa atau nenek daripada si anaknya? Akhirnya terjadilah. Jangan sampai terjadi demikian. Kita bikin supaya kita sendiri akod dengan ibu kandung kita, mohon maaf, mohon ampun. Kemudian kita jadikan anak kita juga hormat kepada kita dan hormat pada neneknya juga. Si anak rupanya terlalu sayang kepada neneknya, apalagi neneknya tidak ditegur sapa oleh ayahnya, maka si anak benci kepada ayahnya, lebih sayang kepada neneknya. Itu yang terjadi. Siapa yang salah? Ayah. Kenapa tidak akod dengan si nenek daripada anaknya? Nauzubillah min dzalika. Apalagi sampai putus silaturahim. Siapa putus silaturahim? Khulul jannah qati, tidak masuk surga orang yang putus silaturahim. Man yuhajir akhahu fawqa salatin famata dakhalan nar. Siapa tidak tegur siapa dengan saudaranya 3 hari, mati, masuk api neraka. Demikian sabda Nabi. Apa-apa saja yang menjadikan rusaknya ibadah. Nabi bersabda, "Sittatu asya tuhbitul amal." Ada 6 macam perbuatan membuat batal kita punya amal ibadah. Pertama, al-istighal bi uyubin nas. Kita sibuk dengan aib orang, sibuk membicarakan aib orang, tidak mau sibuk dengan aib sendiri. Dan kita sendiri banyak aib. Yang kedua, qaswatul qalbi, kita hasad dan iri hati kepada orang lain, batal kita punya amal soleh. Yaitu kita hasad dengki, iyakum wal hasada. Yokan hasad dengki menghancurkan pahala kebaikan, seperti api membakar bobok. Yang ketiga, zulmun la yantahi, rusak amal ibadah karena kita tidak pernah henti menzalimi orang, menganiaya orang. Yang keempat, qillatul haya, tak punya rasa malu, Kemudian hubbu dunia, serakah terhadap keduniaan. Dan yang keenam, merusak amal ibadah kita, sabda Nabi adalah tulul amal, panjang angan-angan kita. Nanti kalau saya sudah kaya, saya rajin sholat, rajin sedekah. Kalau sudah kaya, baru saya rajin ke masjid tiap waktu. Itu namanya panjang angan-angan. Belum tentu dah mati nanti. Nauzubillah min dzalika. Tuhan lain yang merusak amal kita. Di samping juga merusak amal adalah makan minum yang haram. 1 suap makanan haram masuk ke mulut kita, 40 hari sholat nanti ma Allah, doa tidak kabul-kabul. Itu dia lain. Suka ngumpat ngunjing, rusak amal ibadah kita. Nauzubillah. Berapa macam alam para pendengar? Alamnya yang sudah kita alami dan akan kita alami. Kurang lebih 7 alam. Pertama yaitu alam rohani, alam arwah. Sebelum kita jadi manusia, roh kita sudah ada. Yaitu alam rahim, kita berada dalam perut ibu kita 9 bulan 10 hari. Yaitu alam dunia, mungkin 60 tahun, 70 tahun. Nabi mengatakan antara 60 tahun, 70 tahun umur umatku, jarang lebih dari itu. Alam dunia. Yaitu alam naza, alam yaitu sekaratul maut. Katanya sekitar 40 hari kita mengalami alam sekaratul maut. Di antara itu alam barzah, alam kubur.
Dan itu alam bi'asah, alam dibangkitkan dari dalam kubur nanti setelah kiamat. Dan itu alam mahsyar, kumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu baru alam akhirat, masuk syurga atau masuk neraka. Mudah-mudahan semua kita masuk syurga Bapak-Bapak sekalian, para pendengar yang dirahmati Allah. Amin. Allahumma amin. Baik. Apakah dampak negatif daripada tertawa, terbahak-bahak, khususnya bagi kaum wanita? Semua kita laki perempuan dilarang Nabi suka terbahak-bahak. Waliyadhaku qalila waliyabku katsira, firman Allah, hendaklah mereka tawa sedikit dan mereka lebih banyak menangis. Wala tuksiri dhahika pinaka surat ad-dhahiki tumitul qulub. Jangan kalian banyak tertawa. Banyak tawa bikin mati hatimu. Sama dengan banyak dosa, mati hati seorang. Banyak makan, mati hati seorang. Itu dia. Banyak tertawa, matikan hati. Ujungnya dada minat kita ibadah, pergi jamaah, pergi ngaji, pergi berbuat baik dan sebagainya. Kenapa? Hati sudah mati, terlalu banyak tertawa. Siapa tahu habis tertawa tidak akan menangis. Siapa tahu habis tertawa tidak akan mati mendadak. Oh, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalika. Sebenarnya makna daripada mencari ridha Allah seperti apa? Nah, kita biasanya melakukan ibadah itu mata-mata mengharapkan pahala. Paling tinggi ikhlas adalah ibadah karena cari ridha Allah. Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Cari karunia Allah, ampunan Allah, dan yaitu ridha Allah. Kemudian ikhlas nomor dua ikhlasnya, yaitu kita ibadah karena ingin surga dan mohon dijauhkan dari neraka. Ikhlas juga, tapi kelasnya kelas 2. Dan ada lagi ikhlas yang ketiga, paling rendah. Mudah-mudahan dengan saya rajin ibadah, saya sehat, saya murah rezeki, saya pangkat, saya naik dan sebagainya. Itu ikhlas juga, cuman kelasnya kelas 3. Mau yang paling tinggi, ibadah karena cari ridha Allah. Adapun nanti masuk surga, masuk neraka, urusan Allah. Pada kita sudah ibadah dengan benar, cari ridha Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatubi. Tuhan, kau yang kutuju, ridhamu yang ku cari-cari ya Allah. Itu dia ikhlas yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Demikian para pendengar, jawaban kami atas pertanyaan dari teman kita ini. Moga-moga bermanfaat. Amin. Okay. Baik, kita lanjut para pendengar. Ya. Ada berapa hadis Nabi SAW ini? Okay. Qala Nabi SAW, salah satu, la yadkhulunal jannah. 3 golongan manusia tidak akan masuk syurga. Nauzubillah. Okay. Mudminul khamri, nomor 1, tukang teler, mabuk, narkoba. Mereka ini tidak akan masuk syurga, saudara Nabi. Terhalang masuk syurga karena minuman keras dan karena narkoba. Yang kedua, qati'ur rahim, orang memutuskan silaturahim, sabdanya. Yang ketiga, orang-orang suka seher, orang suka jalankan seher, tidak masuk surga. Salah satunya khulunan nar, 3 golongan akan masuk neraka. 3 golongan akan masuk neraka. Pertama, amirum salitun, pejabat merintah yang zalim, yang korupsi. Du surwatin mimali, orang tidak peduli dari mana dapat harta dan kemana dia pakai, tidak berzakat, tidak sedekah dan sebagainya, dan dia kaya. Yang ketiga, fakirum takabir, tidak akan masuk surga, akan masuk neraka. Orang miskin tapi sombong, sombong tapi miskin. Nauzubillah. Salah satu la'anahumullah, 3 golongan manusia dilaknat oleh Allah. Rajulun taqaddama qauman wa hum lahu karih. Orang yang tampil ke depan, jadi imam, jadi pemimpin, tidak disenangi oleh masyarakat dan rakyat. Yang kedua, imratun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Dilaknat Allah kaum wanita, kaum istri yang sampai malam hari tidak menegur sapa suaminya. Sampai malam hari tidak tegur sapa suaminya. Tak kena apa, tersinggung mungkin, atau mungkin apa.
Dia tidak tegur siapa suaminya sampai datang malam hari, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kaum wanita, kaum isteri. Yang ketiga, laknat Allah, rajulun sami'a hayya 'ala shalah hayya 'ala falah walam yahdur. Orang dengar suara azan, suara iqamat, tidak mau hadir berjamaah, dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata kita? Wa na'udzubillah min dzalik. Salah satu la yukallimuhumullah yaumil qiyamah, tiga golongan tidak ditegur sapa oleh Allah. Tidak ditegur sapa oleh Allah, tidak lawan bicara oleh Allah. Siapa mereka? Walau zakim, mereka tidak dimaafkan Allah. Lahum azabun alim, bagi mereka azab siksa yang maha pedih. Siapa mereka? Syekhun zanin, orang tua-tua yang masih senang berzina. Orang tua-tua masih senang selingkuh, zina. Yang kedua, malikun kadzab, raja-raja yang pembohong, pendusta. Ailun mustakbirun, orang-orang yang miskin tapi sombong. Kembali lagi sebutkan, orang miskin tapi sombong. Nauzubillah min zalika. Balik lagi, saya ngajak minum. Ini Pak Dokter Syukri, sila minum juga. Baik. Bagaimana jika kita sudah tobat nasuha, lalu mengulangi lagi maksiat dosa, apakah kita masih diampuni dosa kita? Para pendengar, Imam Ghazali menjelaskan, apabila seorang bertekad untuk tobat nasuha, berniat tidak mengulang kembali, dia tobat nasuha, Allah mengampuni dosa hambanya tobat. At-ta'ibu minadz-dzamb kamal la dzamba lahu. Orang dah tobat dah dosa, dia orang tidak pernah berbuat dosa. Ternyata godaan syaitan dan hawa nafsunya semakin kuat, sehingga dia terlanjur lagi berbuat dosa. Kemudian lagi dia berniat, bertekad akan tobat nasuha, maka Allah maha menerima tobat hambanya. Dia sudah bertekad tidak ulang kembali, ternyata kembali lagi syaitan, iblis dan hawa nafsu menggodanya, kembali lagi dia buat salah, kembali lagi dia bertobat, insya-Allah tobatnya tetap akan diterima Allah Ta'ala. Tapi kalau pun saya berbuat dosa dan salah, nanti saya tobat lagi, nanti saya tobat, kalimat ini perlu ditobatkan. Tobat yang perlu ditobatkan. Kenapa? Ngolok-ngolok, main-main dengan tobat, bukan sungguh-sungguh tobatnya. Demikian pertanyaan dari Anda. Berikutnya, Pak Ustaz, apakah boleh kita menerima nasi ya oleh teman non-Islam, sedangkan orang itu orangnya baik pada kita? Para pendengar, jawabannya apa jadi zaman Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami berada di negeri non-Islam, apakah boleh kami memakai bejana mereka, piring, gelasnya, sendoknya dan sebagainya? Rasulullah, Nabi ingatkan, tidak boleh, kecuali tidak ada yang lain. Kau sucikan dia, kau sertu dia, kau basuh dia, baru kau boleh pakai. Dari ini nyata bahwa apa yang diberikan pada kita, kiranya kita tidak nerimanya. Karena kemungkinan selalu ada. Mereka kan tidak najis babi, tidak najis anjing, bagi kita najis. Karena itu maka dia khawatirkan, karena itu boleh tidak dipakai, boleh tidak diterima, boleh tidak dimakan. Kecuali mungkin makanan meyakinkan kita wah itu suci, ada roti dalam kaleng dan sebagainya. Demikian jawaban kami. Dan apakah ada penyakit yang tidak ada obatnya? Nabi mengatakan semua penyakit ada obatnya. Likul da'in dawa, tiap-tiap penyakit ada obatnya. Illa da'an wahidah, kecuali satu penyakit. Penyakit apa tidak ada obatnya? Penyakit tua, penyakit tua, al-haramu. Penyakit tua tidak ada obatnya. Makin hari semakin tua. Mau diobati supaya umur 75 tahun bisa seperti orang umur 35 tahun, tak mungkin. Demikian. Masya Allah. Gimana Mbak Dewi yang menjawab ini? Lanjut. Gimana hukumnya kita bertawasul dalam hal berdoa pada Nabi SAW? Pama kita mengatakan
Allahumma bihaqqi Nabina SAW Allah tu'adzibah hadzal mayit. Ya Allah, berkat kemuliaan Rasulmu, ya Allah, kiranya engkau tidak menyiksa almarhum mayit ini. Allah tu'adzibah hadzal mayit. Dengan kau azab mayit ini, Allah, berkat kemuliaan Rasulmu. Itu namanya bertawassul pada Nabi. Apa hukumnya? Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah boleh, dibenarkan bertawassul, nggih, maupun beristighosah, nggih. Demikian. Ada satu paham mengatakan orang yang bertawassul istighosah pada Nabi, maka dia itu kekal di dalam api neraka. Nauzubillah, nggih. Ada sahabat Nabi istighosah, nggih, di makam Nabi SAW waktu terjadi musim panas yang berpanjangan di kota Madinah. Dan seorang sahabat Nabi datang ke makam Nabi, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah, kiranya Allah turunkan hujan. Perbuatan sahabat ini dikatakan oleh satu golongan adalah orang kafir, nggih, bertawassul pada Nabi SAW. Itu juga kalau orang mengatakan Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, dah boleh mengucap demikian, bisa kafir orang itu. Atau ya Rasulullah, okay, orang itu disebut jadi orang kafir. Nauzubillah, nauzubillah min dzalika. Bukan pula bermazhab. Taqlidul mazhab minasyirki. Mengikuti mazhab itu adalah syirik. Mazhab yang 4. Demikian pula yaitu disebutkan musuhnya sunnah agama adalah tasawuf, mazhab dan paham al-Asy'ariyah. Siapa mentafsirkan istawa dengan istaulah, bagi kita Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di sini Allah itu bersemayam di aras. Mana bersemayam di sini adalah menguasai arasnya. Sampai demikian penguasaan Allah sampai ke aras. Kita tidak mengatakan Allah itu duduk bersila di aras, kerana Allah tidak butuh tempat. Kemudian bagaimana hukumnya kita membaca Sayyidina kepada kanjeng Nabi? Boleh dan boleh. Nabi sendiri mengatakan, hadis riwayat Imam Muslim, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya anak-anak Adam, memimpinnya anak Adam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ana sayyidul qaumi yaumil qiyamah. Aku adalah memimpin para kaum nanti hari kiamat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih. Ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Aku adalah memimpin semua manusia besok hari kiamat. Hadis surat Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Tu kan, mana hukumnya ziarah makam Rasulullah? Dan tu sangat baik. Nabi berapa hadis mengatakan siapa ziarah aku di Madinah, demikian kelebihannya, demikian kelebihannya. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik para pendengar, dalam kitab ada sebutkan, hadis ada sebutkan, mamana sittan man Allah minhu sittan. Siapa yang tidak mau mengerjakan 6 macam, dia tidak akan mendapatkan 6 macam. Mamana al jamaah man Allah minhu syahadah. Siapa yang tidak mau solat jamaah, Allah tidak terima syahadatnya. Atau kata lain, besok kalau sekarat dah bisa mengucap kalimah la ilaha illallah. Okay. Kedua, siapa-siapa tidak mau berzakat. Siapa-siapa tidak mau berzakat, masyarakat tidak mau berzakat, tidak turun hujan, atau Allah tidak melindungi kekayaan orang yang tidak mau berzakat. Mamana zakat man minhu hifdzal mal. Siapa tidak mau berzakat, Allah tidak melindungi hartanya. Datang api, kebakar. Datang banjir, terendam. Datang banjir bandang, hanyut. Datang napi longsor, ketimbun. Datang gempa, remuk. Mamana as-sadaqah min Allah minhul afiyah. Siapa tidak bersedekah, Allah tidak memberikan dia kesehatan. Allah tidak akan berikan dia kesehatan. Sakit terus, kumat terus. Mamana doa min Allah minhul ijabah. Siapa tidak mau berdoa, Tuhan tidak akan kabulkan, tidak akan menerima permohonannya.
Memanal istighfar. Siapa-siapa tidak mau baca istighfar, nallah minhul maghfirah, Tuhan tidak akan berikan ampunan kepadanya. Wa man at-taubah man Allah minhul qabul. Siapa tidak mau bertaubat, tidak akan diterima Allah, akan dikabulkan. Okey? Akan diampunkan dosa-dosanya. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalika. Gimana hukumnya kalau kita bersedekah dengan harta yang haram? Harta yang haram pakai bersedekah. Kamu dapat harta banyak dari hasil korupsi. Sedekahkan pada fakir miskin, yatim piatu. Nabi bersabda, la yaqbalullah hajja rajulin wala umratahu wala jihadahu wala sadaqatahu wala ittaqahu min riban aw rashwatin aw khiyanatin aw syarikatin aw gulurin. Allah tidak terima hajinya seorang, juga umrahnya, juga iaitu jihadnya, juga sedekahnya, juga memerdekakan budaknya. Kalau dia pakai uang hasil riba, hasil sogok suap, hasil khianat, hasil tipu daya, hasil maling, nyopet, korupsi, dan amal ibadahnya, oh na'udzubillah wa na'udzubillahi min dalika. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya orang yang sudah mampu kahwin tapi membujang terus, tidak mau kahwin? Arti orang itu tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ar-ragiban sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau melaksanakan sunnahku, berarti dia bukan umatku. Kalau tidak mampu, ya bisa jadi ya puasa sunat. Okay? Tapi kalau sudah mampu dan mau kahwin, maka apalagi sampai nanti tidak tahan pada berbuat dosa, maka dia wajib kahwin. Dan mau kahwin, dan tinggalkan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak mampu, ya silakan puasa sunat untuk mengendorkan nafsu. Gimana hukum meminang perempuan dalam iddah? Dah boleh dan tak boleh. Ada orang iddah raja'i, talak 1, talak 2, belum habis iddah, dipinang laki-laki lain. Jangankan sudah bercerai, belum cerai saja banyak melakukan. Si perempuan, si laki pacaran. Ya Allah. Gimana akibatnya seorang wanita punya suami pacaran? Nabi bersabda, ayyuma imra'atin nazarat ila ghairi zawjiha syahwatan sumirat ainaha yaumal qiyamah. Siapa-siapa seorang istri pacaran laki-laki lain, saling telefon, saling SMS, saling video call, maka besok kedua matanya dilinggis, dia obeng dengan obeng api neraka. Nauzubillah min dzalika. Si laki-laki juga berdosa besar. Dosa besar dia sampai berbuat demikian. Ini perempuan masih dalam iddah, berarti milik sang suami. Kalau iddah raja'i. Tapi kalau iddah bukan iddah raja'i, talak bain, tidak bisa kembali lagi pada suaminya, pamat talak 3. Belum habis iddah, dah boleh juga dipinang. Kecuali dengan kalimat-kalimat yaitu sindiran. Umpama dia tinggal mati suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalam masa iddah ada laki-laki mendekat. Alangkah indahnya bunga mawar ini. Tentu semua orang ingin memetiknya. Nyindir, kinayah, arti dia cinta, tapi sudah ditinggal mati, boleh kalau demikian. Tapi tidak langsung kalimatnya. Tidak mengatakan saya mau kahwin dengan anda, saya cinta pada engkau dan sebagainya. Jangan. Kalimat sindiran dipakai boleh. Gimana hukum meminang pinangan orang lain? Tak boleh. La yaktub ahadukum la khidbati akhi. Yang seorang meminang pinangan orang lain, sehingga yang pertama meninggalkannya atau putus, baru boleh kita nyambung. Gimana hukum kawin Cina buta?
Lanallahul muhallila wal muhallala lahu. Dilanat Allah orang yang kahwin Cina buta. Talak 3. Suruh orang untuk kahwin dengan dia. Diupah 1 juta. 1 malam hajan. Tak boleh digarap-garap. Besoknya dicerai. Tak pernah berhubungan. Tak sah. Tak boleh kembali lagi pada suami pertama. Kenapa? Tak pernah berhubungan. Tak pernah merasakan manis madunya. Nauzubillah. Bagaimana hukum memadu 2 bersaudara? Tak boleh dong, zaman jahiliah ada. 2 orang saudara perempuan dikawini oleh seorang laki-laki. Bermadu antara saudara dengan saudara. Ya Allah, tega betul. Dalam Islam tak boleh, tak sah. Gimana hukum kahwin dengan perempuan zina? Tak pas. Di segi boleh, sah-sah, tapi tak pas. Adalah laki-laki baik kahwin dengan wanita baik. Laki-laki pelacur kahwin dengan perempuan pelacur. Kemudian orang mampu kerja tidak mau bekerja. Orang mampu kerja tidak mau kerja, nganggur jadinya. Siapa beri makan? Numpang-numpang. Dosa hukumnya. Kata bin Marisman, yudhai'a mayakul, berdosa orang yang ada kemampuan untuk bekerja tapi tidak mau kerja carikan nafkah bagi keluarga, berdosa hukumnya. Gimana hukumnya kita nanam pohon ganja? Pohon ganja di rumah kita. Ya Allah, aku beraninya. Okay? Dosa hukumnya. Karena ganja itu haram, maka apa yang haram tidak boleh kita pelihara. Umpama nanam ganja. Tentu nanti kita akan mau jual atau pakai. Dijual haram, dipakai apalagi haram hukumnya. Siap ditangkap Pak Polisi. Nauzubillah min dzalika, para pendengar. Baik, kita lanjut. Tanyaannya berbunyi, gimana hukum seorang ibu dalam keadaan hamil banyak baca Quran? Bagus dan bagus. Itu dianjurkan banyak baca Quran waktu hamil. InsyaAllah anaknya nanti menjadi pencinta Al-Quran, penghafal Quran. Mau punya anak yang laki-laki yang alim soleh, baca surah Yusuf, kata orang. Punya anak perempuan yang salihat, maka ibu bacalah surah Maryam. Qra'il Quran masyita lima syita. Baca Quran mana mau anda, dengan niat apa saja. Berikutnya, apakah benar ada hadis mengatakan bahawa suatu saat nanti akan terjadi perbandingan laki dengan perempuan 1:40 atau 1:50? Memang itu tanda kiamat yang sudah dekat, sabda Nabi. Terjadi populasi perbandingan laki perempuan, 1 laki-laki 50 perempuan. Kapan itu? Nanti tanda kiamat sudah dekat. Kenapa laki-laki banyak mati? Karena minuman keras, karena narkoba, karena tawuran, karena peperangan. Sehingga itu yang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Di mana hukum isi pacaran? Sudah tadi. Diobeng matanya, api neraka. Gimana hukumnya darah binatang halal kita masak, tak goreng? Ya Allah, saya pernah menyaksikan di desa saya di desa saya, yaitu Skarbela, Gobok Mamben. Pagi-pagi datanglah orang ngambil darah sapi-sapi yang digorok. Entah itu dibeli atau diapakan, atau dia minta. Darah itu ditampung kemudian dibawa oleh orang itu. Diapakan nanti mereka bawa pulang? Dimasak, digoreng, dijual. Ya Allah, darah sapi yang digorok, darahnya itu digoreng, dijual. Tentu bagi orang Islam haram hukumnya. Hurimat alimul maitahu wadamu lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi. Sama haram. Nauzubillah min dzalika.
Apa hikmahnya Tuhan ciptakan ada makhluknya binatang najis, dia anjing, babi dan sebagainya, untuk menguji iman seorang apa mau taat apa enggak. Tuhan mau tidak bikin yang najis, bisa, tapi Allah menguji orang Islam, orang beriman, mau taat apa enggak mau taat. Ada larangan Allah dan perintah Allah, ujian bagi kita, okay? Sehingga ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, ada yang disyubhatkan, menguji iman orang beriman, orang Islam. Gimana hukumnya solat jamaah suami istri kemudian salaman? Ya sah solat jamaahnya, tapi dengan dia salaman tanpa lapis, batal wuduk kedua-duanya. Gimana hukumnya ibu hamil atau ibu menyusui tidak puasa? Nanti dia hanya bayar fidyah, tidak mengqadha puasa ditinggalkannya. Tak boleh dong. Dia wajib qadha puasa dan wajib fidyah, karena dia tidak puasa karena khawatir anaknya tidak sehat. Wajib qadha, wajib fidyah, karena dia tidak puasa khawatir anaknya juga kena bahaya, kena sakit. Iya, demikian, okay? Apa maksud dengan hadis Nabi? Karena Nabi SAW murabba'an, karena Rasulullah SAW murabba'an. Nabi kita murabba', artinya murabba', gitu. Tidak ada cacat celanya. Fisik Nabi, badan Nabi, tidak ada orang mengatakan sayang, telinganya agak joang, hidungnya terlalu mancung, bibirnya terlalu tipis. Tidak ada orang ngomong gitu. Nabi pokoknya tidak ada celanya. Nah, tapi kalau mar'atu salihah, al-mar'atu salihah, wanita-wanita yang salihah. Amin. Okay? Apa kelebihannya kita zikir pagi dan sore? Wasa, depresi, frustasi, putus asa, bahkan mau minum baygon, bunuh diri. Maka cara yang paling sempurna menurut nasihat Al-Quran adalah banyak zikir pada Allah. Alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Orang beriman tenang hati karena zikir pada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir pada Allah jiwa manusia akan jadi tenang. Dan itu banyak-banyak zikir pada Allah. Iaitu baca la ilaha illallah dan zikri, zikir paling afdal, atau perbanyak baca istighfar. Siapa baca istighfar 70 kali malam hari, sabda Nabi, orang itu tidak akan menjadi pembohong, pendusta. Siapa-siapa yang baca istighfar 70 kali siang hari, maka dia tidak menjadi orang yang gopil, orang yang lali. Itu tidak menjadi orang yang ope dan seterusnya. Banyak zikir pada Allah, tenang hati dan pikiran, terutama istighfar. Siapa banyak istighfar, Nabi bersabda, pertama dosanya diampuni Allah, yang kedua hatinya jadi tenang, tiga Allah beri jalan keluar dari kesulitan, yang keempat Allah berikan rezeki tak diduga-duga, tak dinyana-nyana. Sulitnya rezeki karena banyak dosa, kata Nabi, wa inna rajula ayuhramu rizku bidzambi subuh. Saya jadi seorang sulit rezeki karena dosanya banyak. Karena itu maka baca istighfar memudahkan rezeki dan rezeki kita. Amin. Allahumma amin. Apakah kita disunahkan menjawab azan di TV? Kan di TV kalau ada waktu dikumandangkan azan, pas sunat kita menjawabnya sunat. Kan zikir, jawab azan itu zikir. Zikir dianjurkan Allah dan Rasulnya. Jawab azan. Bolehkah kita berimam pada orang yang solat sunat? Boleh, tapi cara solatnya kan sama. Jangan orang gitu solat sunat lantas kita solat apa gitu. Asal sama bentuk solatnya boleh. Imamnya solat sunat, kita jadi makmum solat padu, sah berjamaah kita.
Apa maksud firman Allah? Fatu haqqahu yauma hasadi. Keluarkanlah zakat pada saat anda panen. Okay? Jadi kalau zakat tanaman itu adalah kapan kita panen dan cukup nisab, wajib keluarkan. Padi umpama 1 tahun 3 kali panen, sekali panen 1 nisab, maka 3 kali panen kita dalam setahun 3 kali wajib zakat. Amin. Allahumma amin. Gimana hukumnya? Kita pergi haji. Semoga Bapak Tuan Guru selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan doa anda makbul. Yang mau tanya arti daripada sebuah nama Rafi'atul Muna, dari kesik Rafi'atul tinggi, okay? Muna sudah pakai sebelum wudu, kemudian kita wudu hendak dibuka, yang tidak sah wudunya harus tambah dengan tayamum. Harus tambah dengan tayamum. Karena wudu anda tidak sah, tak semua anggota badan kita kena air, maka untuk penggantinya telah berwudu, kita tambah dengan tayamum. InsyaAllah jadi benar dia boleh pakai solat. Amin. Baik. Lanjut. Tuan Guru, apabila keluarga kita sakit, setiap ada waktu kita ingatkan adanya waktu, lalu dia tetap ingat sampai dia meninggal dunia. Apakah kita kadakan waktu yang ditinggalkan? Diingatkan tapi tidak solat ya. Kan Nabi ingatkan solatlah berdiri, kalau tidak duduk, kalau tidak berbaring, kalau tidak dengan isyarat. Apa tidak bisa solat dengan isyarat? Cara tidur. Okay? Kalau sudah solat dengan tidur, nah memang itu mampunya. Dengan isyarat yang tidak perlu nanti dikadokkan. Tapi kalau tidak pernah solat, maka ada mengatakan dikadokkan solatnya oleh keluarga atau dipidyahkan.